Udah bro, ayo kita kejar. Selamat siang, Bang. Siang. Mohon maaf ganggu. Mohon konfirmasinya. Bang, surat-suratnya lengkap kok. Coba lihat surat. Ada surat-suratnya nih. Pernah nggak kalian dikejar debt collector kayak gitu? Atau punya kenalan yang hobinya minjem duit tapi nggak pernah bayar? Nah, banyak orang di Indonesia masih percaya kalau orang yang punya hutang tuh bisa langsung dipenjara. Tapi itu bener nggak sih? Mari kita bahas bareng-bareng. Pertama-tama kita lurusin dulu ya. Di hukum Indonesia, hutang nggak dibayar itu bukan tindak pidana. Artinya ya nggak bisa langsung masuk penjara. Kenapa bisa gitu? Karena hukum pidana itu diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di KUHP ini nggak ada tuh pasal yang bilang, kalau kamu punya hutang dan nggak bayar, langsung dipenjara. Hutang itu masuk ke ranah perdata. Dasarnya ada di pasal 1233 KUHP yang intinya bilang setiap perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Jadi kalau ada perjanjian hutang, ya penyelesaiannya lewat jalur perdata, bukan pidana. Kalau nggak bisa dipenjara, terus gimana? Nah, kalau kamu minjem uang dan nggak bayar, biasanya yang bisa dilakukan oleh si pemberi pinjaman adalah pertama, penagihan pribadi atau nagih baik-baik. Pak Guru, Ya. tolong bayar utang. Oh iya. Kedua, somasi. Ini surat peringatan hukum, biasanya bisa nyampe 3 kali. Kalau nggak mempan lagi dengan somasi, dilakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Nah, ini dasar hukumnya ada di pasal 1243 KUHP tentang ganti rugi karyawan prestasi atau ingkar janji. Dan kalau pengadilan memutuskan kamu salah, maka barang dan harta kamu bisa disita buat bayar hutang. Jadi intinya kalau nggak bayar hutang ya hukumannya bukan penjara, tapi konsekuensi perdata seperti digugat, disita, atau dikejar terus-menerus. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya. Ada gak celah dalam hukum di Indonesia yang bisa dipakai untuk mempenjarakan orang yang gak bayar hutang? Jawabannya bisa kalau ada unsur penipuan atau penggelapan. Misalnya, kamu minjem uang tapi dari awal udah ada niat nipu. Pura-pura janji mau bayar padahal bohong. Ini bisa kena pasal 378 KUHP tentang penipuan. Atau skenario lain, kamu pakai uang dan barang orang lain untuk kepentingan diri sendiri tanpa izin. Nah, kalau ini bisa kena pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Jadi, hati-hati ya. Tipis memang perbedaan antara orang yang memang lagi kesulitan bayar sama orang yang sengaja nipu. Di dunia nyata pernah ada kasus orang yang dituduh nggak bayar hutang, tapi ternyata di pengadilan dibebaskan karena memang itu murni perdata, bukan pidana. Tapi di sisi lain banyak juga kasus pinjaman online yang justru dilaporkan ke polisi karena ada unsur penipuan dalam cara peminjamannya. Makanya penting banget kita buat bedain mana hutang yang murni perdata, mana hutang yang udah mengarah ke pidana. Pokoknya sederhananya gini, hutang nggak dibayar itu nggak bisa langsung dipenjara karena itu ranah perdata. Tapi kalau hutang dilakukan dengan cara nipu atau dengan itikat buruk, nah itu bisa masuk ke ranah pidana. Sekarang aku mau tanya ke kalian, menurut kalian lebih baik orang yang nggak bayar hutang dipenjara atau cukup dengan sita aset aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita diskusi bareng. See you!